Halo semua, kembali lagi bersama saya Galih Setiawan dari Joyo Alkes. Hari ini kita akan bahas tentang membangun bisnis sendiri dengan manajemen digital. Sebenarnya ini adalah webinar saya yang akan dilaksanakan 20 Mei tapi gagal. Lalu saya jabarkan di YouTube channelnya Joyo Alkes saja. Jadi intinya kita mau bikin bisnis jangan hanya menggunakan browser, bisa Mozilla, bisa Chrome, atau bisa menggunakan mobile phone Anda sendiri. Lalu langkahnya membangun bisnis di era yang sekarang itu apa? Pertama sebenarnya sama aja semuanya, ada riset pasar, mekanisme pasar, dan juga brandingnya dan digital marketing. Hampir sama dengan penjualan bisnis pada umumnya, tapi kita lebih menekankan bagaimana memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Pertama kita lakukan yang pertama adalah riset pasar. Riset pasar ini di dalamnya nanti bisa kita cek produk yang akan kita pasarkan ini ada pembelinya enggak, atau juga kita bisa ngecek pesaing kita banyak enggak, dan mungkin enggak kita bermain di situ, bermain di jualan itu. Dan juga yang ketiga adalah riset pasar, apa ada enggak orang yang membeli produk yang akan kita tawarkan. Oke, mungkin kita yakin ada produk kita yang oke banget, tapi kalau enggak ada yang minat, ya buat apa? Mending kita cari produk yang lain saja. Lalu kalau udah riset pasar, selanjutnya adalah menentukan mekanisme pasar kita, mekanisme penjualan kita, yaitu mungkin pre-order atau barangnya ready stock atau mungkin dropship. Yang ketiga adalah branding dan juga digital marketing tentunya, karena branding dan digital marketing ini selalu beriringan, selalu saling mendukung antara digital marketing dan brandingnya. Pertama, dan proses semua ini dilakukan di dalam browser aja, cuman bisa pakai mobile phone Anda atau bisa pakai laptop Anda. Jadi enaknya itu. Yang pertama adalah riset pasar. Riset pasar ini tulisan ini diacuhkan saja, ini salah saya, belum saya betulkan ya, mohon maaf. Jadi riset pasar ini kita tentukan dulu produk kita. Produk kita ini ada yang beli enggak? Ada orang yang nyari enggak? Nah, kita nyarinya pakai Google Trend namanya. Kita yang biru ini adalah pencarian mukena dan sajadah dalam 1 tahun terakhir ya. Kalau kalian mau searching sendiri, langsung saja ketik di Google Trend gitu. Nanti Anda bisa milih di sini wilayahnya Indonesia dalam waktu setahun, yaitu 12 bulan terakhir, dan juga kebutuhan shopping, ini pencarian di Google. Nah, kan kalau banyak orang yang nyari, tentunya banyak juga orang yang membutuhkan itu. Karena kan biasanya yang mencari kan banyak orang yang membutuhkan ya. Kalau enggak membutuhkan ngapain dicari, ya enggak sih? Nah, ini pencariannya menariknya di mukena dan sajadah. Kayaknya sama-sama barang komoditas yang laku pada bulan Ramadan, ternyata enggak. Ternyata mukena lebih fluktuatif ya. Pergerakannya naik turunnya lebih berasa. Dia itu tingginya adalah di bulan Mei, habis itu stabil, habis itu tinggi lagi pada bulan Mei. Kalau merah kan mukena ya, kalau biru kan sajadah. Biru ini cenderung stabil, sehingga berarti akan lebih banyak orang yang mencari mukena menurut pencarian dari Google Trend. Tentu saja ini didukung dengan digital marketing ya. Nanti kalau kita belum melakukan digital marketing, langsung post aja belum tentu laku juga. Jadi semua harus 3 kegiatan yang tadi harus dilakukan semua. Lalu kita cek nih 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir, nah ini ternyata kelihatan sekali memang seperti itu. Si mukena ini Mei naik, habis itu stabil lagi, Mei naik lagi, stabil lagi, seperti itu terus selama 5 tahun terakhir. Meskipun ini mengalami penurunan ya setiap 5 tahun, dia dari 2000 berapa ya, 2015 kira-kira 2015
paling tinggi, habis itu 2016 agak turun lagi, naik. Nah sekarang ini mungkin ya berpengaruh dengan keadaan era pandemik seperti sekarang, jadi kebutuhan atau orang yang mencari mukena juga turun, mengalami penurunan. Jadi nanti kalau mau jualan kan bisa, oh berarti kan mukena ini bisa oke nih untuk dijual. Tapi kita dalam tahun ini mungkin kita kurangi produk yang kita ready stockkan, karena pencarian juga mengalami penurunan di sana. Untuk yang pengen tahu caranya gimana, bisa cek di video saya yang terakhir, video Joyo Alkes yang terakhir. Itu ada bagaimana cara riset pasarnya, riset pakai Google Trend. Langsung saja klik di video yang sebelumnya. Jadi kalau ini pembahasan-pembahasan umum aja. Oke, kalau udah ketemu produknya, berarti tinggal Anda cari di tempat yang Anda mau jual. Umpamanya Anda mau jual di Shopee, Anda ketikkan produk itu dan berapa pesaingnya. Pesaingnya banyak enggak, dan apakah Anda mampu untuk bersaing dalam persaingan tersebut. Karena mereka juga pasti menggunakan digital marketing, bisa pakai iklan juga. Jadi pastikan Anda sudah memikirkan hal itu semua untuk bersaing dengan mereka agar bisa memenangkan persaingan tentunya. Atau mungkin bermain dengan keyword yang berbeda. Umpamanya yang banyak banget pembelinya adalah mukena motif batik, mungkin Anda mau jualannya mukena apa gitu, mukena yang berbeda. Cara memenangkan persaingan dengan menjadi berbeda, biar kita stand out, biar kita kelihatan. Lalu selanjutnya adalah kalau udah ketemu, kita lanjutkan dengan digital marketing. Kenapa digital marketing? Karena pengguna internet hampir 80% total penduduk Indonesia. Jadi semua orang tuh udah gunain internet, bahkan satu orang tuh 2 HP. HP kan biasanya kebutuhannya pada browsing ya, pada internetan. Nah, di sana kan nanti dengan banyaknya pengguna itu kita bisa menyasar orang-orang yang tepat. Karena kan penggunanya sangat banyak banget dan mereka mulai beralih dari kegiatan pembelian penjualan konvensional offline beralih ke online. Saya aja bahkan membeli produk-produk sehari-hari yang sabun-sabun itu sudah mulai beralih, walaupun nggak semuanya ya. Sudah mulai beralih ke pembelian online. Jadi semua dilakukan dengan pembelian online. Padahal produk-produk keseharian yang bisa digunakan, yang bisa dibeli di samping-samping rumah kita, tapi bisa lebih enak membeli dari online lah. Lalu kenapa digital marketing lebih hemat? Karena dia itu digital marketing itu lebih hemat dibanding offline marketing. Bayangin aja, kita pakai uang 100.000, kita bisa menjangkau, kemarin saya mencoba itu ada bisa sampai 10.000 ya, 10.000 atau kurang lah, antara 1.000 sampai 10.000 dengan 100.000, yaitu bisa menjangkau orang segitu banyaknya dengan internet. Dan nama kita kan bisa dicantumkan di sana. Kemarin saya mengiklankan di Instagram tuh tentang alat bantu jalan, yaitu langsung di sana udah dilihat orang 10.000. Jadi lumayan hemat, sangat hemat dibanding offline marketing. Kalau umpamanya offline marketing 100.000 kan paling buat nyetak spanduk dapat 2, dan mungkin nanti kalau dipajang di jalan nanti dalam 3 hari udah disobek oleh Satpol PP. Wah, bahaya banget ya. Kalau nggak berizin tentunya. Kan boros lah. Kita lebih hemat offline marketing. Makanya kita menekankan bikin bisnis tuh semuanya dilakukan digital. Lalu yang ketiga adalah analisa yang detail tentang hasil marketing kita. Nah, enaknya kemarin saya pas iklan di Instagram itu udah ada
prosentasenya. Jadi berapa persen perempuan, berapa persen laki-laki, yang akses umurnya berapa, yang akses lokasinya dari mana. Dan kemarin yang paling banyak itu adalah wilayah Jambi. Nah, dengan di iklan saya yang kemarin paling banyak diakses dari wilayah Jambi. Ya, dengan data kayak gitu kan nanti bisa saya manfaatkan. Oh, berarti lain kali saya akan fokuskan periklan saya, marketing saya untuk wilayah Jambi untuk menghasilkan hasil yang lebih optimal. Nah, hal-hal kayak gitu kan nggak bisa didapatkan di offline marketing. Lalu yang keempat adalah kita lebih mengenal customer kita. Ya, seperti yang saya jabarkan tadi, dari yang ngeklik iklan saya adalah umurnya sudah kelihatan, wilayahnya sudah kelihatan, dan juga yang like juga kelihatan. Jadi sehingga kita lebih tahu customer kita, calon customer kita lebih paham seperti apa karakternya. Sebenarnya dalam digital marketing poinnya itu ada enaknya itu adalah di komunikasi dua arah. Kan nanti dia customer kita bisa ngasih review ke kita, bisa komentar, ini bagus banget Kak, kayak gitu kan biasanya komentarnya. Ini berapa Kak? Langsung di komen, kita bisa langsung jawab. Berbeda dengan offline marketing. Jadi kan ada orang lihat, oh ya udah lihat, nggak bisa langsung komunikasi dengan kita karena kan dia calon customer kita lihatnya di billboard mungkin, jadi nggak bisa ngobrol sama kita. Kalau di iklan di digital marketing, di posting di Instagram, lalu diiklankan, dilihat banyak orang lain akan bisa langsung komentar, bisa langsung like atau kasih emoticon seperti itu. Jadi ada komunikasi dua arah di sana, sehingga kita lebih kenal customer kita, customer juga lebih paham tentang produk kita dan juga lebih paham tentang brand kita. Sebenarnya digital marketing poinnya ada 3, yaitu yang pertama adalah traffic, yaitu semakin banyak orang yang mengunjungi kita. Nah, dari sana, jadi tujuan kita adalah mencari banyak pengunjung dalam website kita, dalam blog kita, sosial media kita, atau link jualan kita, mungkin di Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak. Biar banyak orang yang lihat, seperti itu, banyak yang mengunjungi. Kan kalau banyak yang mengunjungi kita, kemungkinan lebih tinggi untuk dibelikan akan naik. Setelah banyak pengunjung, yang kita lakukan adalah conversion. Jadi banyaknya pengunjung tadi diharapkan mampu berubah menjadi mengkonvert dirinya menjadi pembeli. Jadi termasuk menjadi orang yang pembeli kita, customer kita, menjadi customer kita, pembeli kita, menikmati bisnis menikmati brand kita, produk kita atau jasa kita. Lalu yang kalau udah conversion, saatnya kita mencari engagement, yaitu pelanggan kita. Nantinya kalau udah menjadi pembeli kita, diharapkan bisa engage terus, percaya sama kita. Berarti nanti kita dipercaya kalau dia membutuhkan produk A, pasti nyarinya kita. Kalau orang lain, temannya customer kita itu membutuhkan A, nanti dikasih info tentang kita. Nah, itu penting, yaitu traffic, conversion, dan engagement. Jadi nggak bisa berhenti di traffic aja. Kalau traffic tinggi tapi nggak ada yang convert, nggak ada yang beli, ya sama aja. Kalau banyak yang beli tapi nggak ada yang menjadi pelanggan, nah ini bahaya. Karena faktor kesuksesan tertinggi bisnis adalah pelanggan. Jadi orang yang rutin membeli produk kita dan engage dengan kita. Jadi kalau saudara customer kita itu membutuhkan produk A, jadi langsung menghubungi kita, langsung ngasih tahu tentang keberadaan kita. Seperti itu. Nah, ini contoh traffic conversion. Ini dari mana ya? Dari Shopee ya. Shopee itu hasil analisanya bagus banget. Jadi nanti ini kan trafficnya yang warna merah ya,
total pengunjung adalah 1000. Salah. Iya benar, total pengunjung adalah 1000 dan yang mengalami penjualan adalah yang biru ini. Ini merah total pengunjung dan biru adalah penjualan. Dengan total pengunjung segini nanti nanti yang beli segini. Pengunjungnya segini pasti biasanya berada di bawah dari penjualan. Ini yang biru-biru ini penjualannya, ini yang merah. Nah, dia itu tingkat conversionnya itu adalah 4%. Jadi 1000 ini 56 ini dibagi 1000, yaitu 4%. Karena pengunjung yang datang adalah 1000, yang melakukan pembelian 56 tok. Jadi tingkat konversinya adalah 4%. Jadi kalau mau dihitung sendiri 56 dibagi 1000. Hasilnya ini 4%. Kalau kita pengunjungnya naik lagi mungkin 10.000, pasti di sini juga naik pesanannya. Yaitu conversion ya. Ini traffic, ini conversion. Ini pengunjungnya dan pengunjung yang berubah, yang convert, yang berubah menjadi pembeli adalah 56. Nah, ini kalau ini produk dilihat ya. Jadi pengunjung tuh belum ngeklik masuk ke penjualan masuk ke produk kita. Jadi cuman dia scroll terus kelihatan di sana. Nah, ini berarti produk dilihat. Kalau produknya kita udah diklik, nah nanti jadi total pengunjung. Nah, ini cara menaikinnya ya menaikin produk dilihatnya dulu. Jadi kelihatan di mana-mana. Biasanya bisa pakai iklan atau iklan. Kalau di marketplace iklan dan juga namanya harus sesuai ya. Judul maksudnya. Judul dari produknya harus sesuai. Kalau udah conversion, saatnya engagement, yaitu pembeli yang berulang. Nah, ini punya saya ini ada, karena Joyo Alkes kan produknya produk alat kesehatannya. Jadi alat bantu jalan seperti itu. Jadi pembeliannya sangat jarang terulang. Nah, ini pembeli baru 100%, pembeli yang nggak ada yang sebelumnya 0%. Memang harus dicari produk yang repeat order, harus dicari produk yang berulang lah, pembelian yang berulang. Jadi nanti kalau traffic udah oke, kita lanjutkan fokus ke conversion udah oke, berarti engagementnya ini harus ditingkatkan. Kalau punya saya kelemahannya di situ. Begitu juga dengan Tokopedia, semuanya sama sebenarnya. Ya, ada traffic, produk dilihat, conversion, yaitu orang yang melihat langsung berubah menjadi orang yang membeli. Ada 9 dari 1000, dia yang beli 9 aja. Berbeda dengan Shopee tadi yang melihat 1000, yang membeli ada 56. Jadi fokusnya di traffic, conversion, dan engagement. Kalau udah mendatakan banyak orang untuk berkunjung ke dagangan kita di online itu, lalu saatnya convert buat mereka untuk membeli. Kalau udah beli, harapkan kita kasih tips-tips, kita kasih engagement, diskon mungkin, agar dia menjadi engaged pada kita, jadi pelanggan terhadap produk-produk kita. Dan diharapkan dia menawarkan produk kita ke temannya dia. Oke, gitu aja. Nanti secara teknisnya bisa lihat dari video sebelumnya. Ada 2 video yang membahas tentang cara riset pasar. Nanti saya bikinkan yang video cara digital marketingnya, teknisnya seperti apa. Oke, gitu aja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe Joyo Alkes dan jangan lupa follow Instagram kami ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.